Halo Sobat Inti Pesan, selamat datang di series Mind Behind Business. Pada tema kali ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari seseorang yang menurut aku unik banget. Karena beliau ini berlatar belakang dari psikologi dan menjadi seorang entrepreneur. Beliau juga memiliki banyak impact di dunia SDM Indonesia. Biasanya, HR itu banyak menyelesaikan masalah, membaca perilaku manusia, tapi bagaimana kalau ilmu itulah yang menjadi fondasi perusahaan? Kita dengarkan podcast kali ini. Halo Sobat Inti Pesan, kalian pernah membayangkan nggak gimana rasanya punya pengetahuan membaca manusia yang kemudian dijadikan sebagai fondasi untuk mendirikan perusahaan? Apakah hidupnya jadi lebih mudah atau justru lebih kompleks ya? Pada hari ini, kita bakal mengupas tuntas fakta dari seseorang yang luar biasa mengenai perjalanan karirnya, turning point-nya, dan tantangannya hingga ke momen-momen hingga beliau sampai saat ini. Please welcome Ibu Nining Kristiana, founder First Asia Consultant. Halo. Halo Ibu. Ya, thank you Mbak Nabila. Thank you Ibu. Sudah mampir. Ya, menyempatkan hari ini ya Bu untuk kita boleh ada diskusi dengan Ibu. Iya, di senang banget podcast bisa ketemu, terus nanti kita bisa saling sharing lah. Sharing ya. gitu Iya, ya, Bu. betul. Ibu Nining, tak kenal maka tak sayang nih Bu. Boleh nggak Bu kira-kira perkenalkan diri Ibu untuk kami dan Sobat Inti Pesan yang sudah menonton? Oke, saya Nining Kristiana, biasa dipanggil Nining. Jadi sekarang ini sebagai founder dan juga director di First Asia Consultants yang saya dirikan kurang lebih dari 2001, jadi sudah 25 tahun. Background psikologi dan kemudian melanjutkan pendidikan di Magister Management sehingga untuk melengkapi profesi ya. That's all. Mungkin nanti kita bisa lebih deep lagi untuk kita diskusi. Lagi, ya, Bu. Tadi Ibu kan mention kalau misal Ibu mendirikan kantor First Asia Consultant ini dari 2001. Yeah. Berarti sudah 24 tahun ya Bu ya kantor 25 ya. 25 tahun. Yeah, betul. Wah. Seperempat abad. Luar biasa Ibu. Kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira apa sih Bu yang menjadi modal Ibu nih berkeinginan kuat dari background psikolog menjadi seorang entrepreneur? Boleh nggak Bu itu ceritain ke kita semua? Oke. Sebenarnya long time ago itu ya, berarti flashback gitu ya. Mungkin di zaman sekarang kan orang cari passion tuh apa gitu ya. Artinya menemuin passion itu setengah mati gitu. Tapi alhamdulillah saya dari awal itu memang berkarir sudah langsung masuk di bidang konsultan sebenarnya. Awal karir baru kemudian menjadi praktisi dan panggilannya ke konsultan lagi. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin atau generasi sekarang konsultan tuh tempat belajar gitu ya. Tapi kalau saya dulu tuh langsung kayak calling gitu. Kayak ada calling. Karena senang menghadapi klien, berbagai problemnya, kemudian ada kepuasan untuk kita kasih solusi walaupun pada saat itu kita masih sangat-sangat di awal karir gitu ya. Nah, kemudian dari itu beragamnya itu membuat kepengen banyak belajar. Kemudian itu mungkin panggilan, jadi memang udah panggilan hati ya. Betul, panggilan hatinya. Jadi sudah mencoba menjadi praktisi, tapi kemudian juga owner waktu itu melihat potensi gitu ya. Dan saya juga menggali juga ke potensi karena kebetulan juga backgroundnya psikologi, mengidentify diri sendiri, ya memang kepengennya di bidang yang bukan melulu untuk berkiprah sebagai psikolog, tetapi quote and quote menjadi entrepreneur-nya gitu, yang sesuatu yang lebih besar gitu. Lompatan yang menurut saya nggak mudah banget, di mana kita tidak diajarkan sama sekali sebenarnya dari sisi keilmuan ya maksudku gitu. Jadi dari sisi keilmuan kita nggak punya modal itu. Kemudian kita juga harus punya karakter itu, risk taker, kemudian ibaratnya ya selain ngambil berani tanggung jawab gitu ya, berani ambil risiko tentunya, dan kemudian dari sisi bisnis kan biasanya urusannya cuan ya, numbers gitu. Betul. Itu juga lompatan yang sangat besar untuk menjadi dari psikolog ngurusin individual behavior, kemudian harus berkiprah menjadi
pengusaha untuk dia melihat Peluang keberhasilan itu sebagai apa sih? Wow. Walaupun tidak melulu seperti itu, karena itu menurut saya menariknya adalah background saya psikologi tidak ditinggalkan, tetapi itu yang memperkaya pilihan hidup menjadi entrepreneur itu sendiri. Wow, luar biasa Ibu. Berarti saat Ibu mulai mendirikan bisnis Ibu, waktu itu Ibu adakah partner yang membantu atau memang Ibu menginisiasi sendiri? Iya, nah ini menarik ini. Karena nggak semua orang pasti juga punya kesempatan, tapi nggak semua orang juga bisa ambil kesempatan itu. Peluang tuh bisa diberikan oleh semua orang, tetapi belum tentu orang take opportunity itu, gitu ya. Pada saat saya jadi praktisi, cerita sedikit gitu ya, jadi owner, melihat background saya sebagai konsultan juga. Jadi waktu itu saya jadi pimpinan di Human Resources sebagai praktisi. Nah kemudian kita bisa tahu sama tahu lah ya kalau HR itu dianggapnya sebagai cost center. Nah kebetulan saya di-challenge nih sama si owner. Gimana caranya HR itu tidak menjadi cost center, tetapi profit center juga. Justru sama tinggi posisinya dengan para unit bisnis yang lain. Karena saya kebetulan berada di bidang retail, distribution gitu ya, bidang usahanya maksudnya. Jadi banyak sekali orang-orang yang memang salesperson, entrepreneur gitu bergaulnya di situ. Terus karena diberikan challenge itu, saya bilang oke. Daripada ibu nanti nggak ngerti bagaimana kita orang bisnis berpikir dan berpikir secara HR aja, why not? Why not? Untuk juga ibaratnya ambil peluang itu gitu ya. Jadi memang ada partner. Sebelumnya ada partner. Oh, ada partner. Jadi ada ibaratnya tentunya akan cukup butuh modal besar. Tetapi dasar saya sebagai psikolog gitu ya, background itu, saya nggak berpikir bahwa harus mengembalikan dana itu tentunya. Kan sifatnya invest ya. Kemudian saya menjadi pemiliknya juga karena diberikan kesempatan untuk ambil itu, peluang itu. Karena saya di-challenge dalam waktu 5 tahun misalnya gitu ya, pada saat itu harus dikembalikan ya dana itu. Dan cukup besar pada saat itu. Dengan lugunya saya bilang oke, gitu ya. Wah. Nah, disitulah akhirnya saya berusaha tantangan mulai gitu ya Bu. Karena dari sendiri, dari founder sendiri, saya sendiri, kemudian saya ambil partner teman-teman gitu ya untuk membantu gitu ya, berdua, kemudian ada satu sales kita hire gitu. Nah, sekarang sudah 85 orang di sini. Wah, jadi dan itu dari tahapan-tahapan. Misi saya waktu itu atau visi saya saat itu pengen menjadi A to Z-nya bidang SDM. Wow. Ya, jadi semua kita punya gitu ya. Dan kemudian ibaratnya kita tidak lagi minta uang dari holding. Kita jadi holding company ada waktu itu. Jadi kita ada beberapa bisnis, ada trading, ada retail dan sebagainya. Dan saya ingin berdiri sama tinggi dengan para unit bisnis yang lainnya. Sehingga pada saat mereka ngomong tentang profit, mereka ngomong tentang bisnis, saya paham karena saya melakukannya dan membiayai divisi itu sendiri. Jadi saya nggak minta uang tuh ke holding untuk pengembangan SDM, untuk tim saya dan sebagainya itu kita cari sendiri lewat Versi Asia. Gitu. Luar biasa Ibu. Dan finally kita yang nyetor juga, artinya profit itu juga diberikan kepada holding sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan bahwa HR itu bukan cost center loh ya, bukan as a supporting, tetapi juga divisi bisa memberikan divisi yang sama tinggi dan independen gitu ya dengan bisnis. Wah, gitu. luar biasa Ibu. Berarti tadi untuk yang profitable itu sudah namanya First Asia atau sudah. Oh, sudah. Sudah, karena dulu memang itu kurang lebih 25 tahun lalu tuh saya udah punya cita-cita bahwa semoga First Asia ini menjadi ibaratnya konsultan terpilih lah ya di area Asia ibaratnya. Dari gitu namanya ya. juga dari ya kan, Ibu sudah. Visi harus cita-cita harus tinggi langit bukan? Harus tinggi langit benar Ibu. Iya, jadi itu yang kita inginkan dan menjadi konsultan yang terpilih. Karena itu biasa. One by one tuh dari mulai bisnis awal karena saya core kompetensi adalah di assessment awalnya. Kemudian tahun kedua kita bikin headhunter. Kemudian habis itu kita buat training and development dan seterusnya. Kemudian kita bikin anak perusahaan juga namanya Mitra Kerja Utama itu di bidang outsourcing.
Jadi ada satu lagi di sini. Jadi di sini kita handle ada 2 entitas gitu ya. Betul. Yang semuanya di bawah juga kepemimpinan saya di sini. Dan kedepannya seterusnya adalah saya buat juga riset. Jadi untuk melengkapi apa yang kita bangun ini proven, terbukti tuh misalnya ya. Dan kemudian memang diperlukan oleh market gitu. Harus ada riset. Jadi jangan cuma ngomong doang. Ini kita berhasil gini-gini nih, kita harus ada risetnya gitu. Oh wow, luar biasa teman-teman. Nah Ibu, tadi kan Ibu mention Ibu kalau misalkan First Asia itu tuh awalnya bertahap dulu nih, dari mulai assessment, kemudian headhunter dan sebagainya gitu Bu. Nah, ada nggak sih Bu cerita dari balik itu menangani klien pertama nih yang kira-kira menjadi turning point atau klien-klien yang berkesan untuk Ibu gitu hingga saat Nah itu menarik banget karena waktu itu usia saya masih 30 ya. Dan memang di dalam karir itu lumayan uniknya adalah saya tidak melewati asmen, tidak melewati GM, tetapi bisa langsung menjadi prinsipalnya dan director gitu ya. Yang menarik adalah ya kita pasti berkembang seiring dengan bertumbuhnya klien. Belajar juga dari klien gitu ya. Tantangannya adalah konsultan itu biasanya identik dengan expertise dan sudah mature. Kami masih muda-muda. Diberikan kepercayaan pada saat itu banking seluruh Indonesia menangani. Dengan orang yang baru sedikit saya. Dan kemudian juga pastinya kan lumayan nih yang namanya mental. Ini umur segini bisa nih handle gitu. Iya kan? Jadi putar otak tuh saya untuk punya premium product yang bisa menjawab keinginan klien ini. Karena dia bilang ya semakin ada challenge, semakin itu pula kita belajar dari challenge itu betul. Jadi bukan gedenya klien, tetapi kompleksitasnya needs mereka itu membuat kita makin bertumbuh gitu. Jadi pada saat itu kalau dibilang usia pasti terbilang muda. Tetapi kalau kita sebagai yang masih muda, kita sudah expert di bidang itu, tentunya kita masih bisa ibaratnya memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga kita bikin produk premium pada saat itu. Berbasis premium gitu ya, berbasis kompetensi, tetapi infrastrukturnya karakter. Dulu belum banyak zaman kompetensi, belum sampai saat ini belum. Kalau sekarang kan kompetensi kan lebih dianggap sebagai ada skill, ada knowledge, ada attitude. Karena background saya psikologi, kita membangun kompetensi, infrastrukturnya karakter. Contoh misalnya kompetensi competitiveness kita. Bukan berarti kan itu soft kompetensi ya. Kita mengembangkannya lewat karakter apa sih yang membangun kompetensi itu gitu. Nah, itu kita develop produk itu dan itu yang kita tawarkan ke market karena market kan kita belum punya portofolio clients kan. Karena first client dan kompleks kebetulan. Ya, dipercaya karena dulunya saya memang punya background konsultan dan saya ya ketok pintu one by one dengan sales ya. Dulu one by one dulu. Iya, ketok pintu dulu. Kira-kira mana sih yang bisa kita ketok pintu dulu, diberi kepercayaan, kita jadikan portofolio, diberi kepercayaan lagi, diberikan portofolio kan gitu. Betul. Makin lama makin size-nya makin beragam. Sekarang berarti bukan kita yang menjemput bola, tapi Ibu yang diminta. Amin gitu ya. Karena sekarang sudah alhamdulillah 600 clients aktif untuk kita bersama bertumbuh ya. Saya menganggapnya partner ya. First Asia Consultant. Ya, kita juga kelengkapi dengan client gathering. Jadi dari situ pula maintain hubungan gitu ya, Bu. Kita stratain juga mana yang gold client, let's say misalnya gitu ya, supaya ya itu salah satu kita say thanks to clients juga, kemudian bertumbuh bersama mereka mana yang bersama dari first dulu sampai sekarang itu yang juga bersama kami gitu sebenarnya. Luar biasa. Saya nih dari tadi nih ngelihat banyak piala-piala yang mampang nih Bu ya di depan ini. Boleh nggak sih Bu mungkin ceritain salah satu achievement ini yang paling berkesan untuk Ibu? Yang paling menarik itu ya yang menurut saya yang kita kalau bisa berkontribusi ke pendidikan. Jadi kita dipanggil gitu ya. Ini kan kita dunia usaha gitu ya. Betul. Penerus itu kan berada di dunia pendidikan sebenarnya. Ada bridging
dengan mereka. Jadi saya paling senang kalau dipanggil di universitas or kampus untuk sharing. Pembicara banyak ya Bu? Ya, sharing lah ya. Wah, luar biasa. Karena mereka mungkin nggak paham atau apa sih yang dimaksud Ingin belajar. dengan psikotes misalnya, yang sederhana-sederhana aja. Tetapi dengan sederhana itu dan mereka memahami, menurut saya itulah yang paling utama gitu. Sehingga mereka nggak menganggap bahwa oh psikotes tuh ternyata ya kan Berat. dianggapnya sebagai kambing hitamnya lah ya. Betul. Oh orang gagal psikotes gitu. Nah itu sharing itu penting buat generasi penerus. Soalnya kalau kita cuma berada di dunia industri aja, nanti kita bisa ada gap dengan mereka. Nah itu paling senang saya kalau dipanggil. Jadi untuk apa ya, meluruskan juga bahwa psikotes ini adalah sebuah tools penting gitu ya Bu? Tools penting untuk identifikasi, bukan untuk meng-cut mereka misalnya, untuk mendevelop ke depannya. Terus misalnya kita ternyata ada tentang kompetensi apa sih yang saat ini sedang let's say misalnya happening, sehingga dunia pendidikan juga siap-siap, betul, lebih update. So kompetensi itu apa? Karena mereka kalau diwawancara kasihan juga kalau misalnya mereka nggak paham banyak gitu. Betul, kan mereka juga pastinya adaptasi ya Bu ya sama dunia kerja yang akan datang gitu. Betul. Gimana proses psikotesnya dan sebagainya gitu. Jadi Ibu juga sharing terkait itu. Iya, karena apalagi kalau sekarang mungkin kalau di sisi knowledge kan ChatGPT juga bisa baca lah, mereka semua bisa lihat semuanya gitu. Tapi yang kita mau sharing adalah lebih ke experience kan, wisdom kita sebagai orang-orang yang sudah berada di bidang ini. Apa sih tips-tipsnya misalnya, berdasarkan pengalaman itu bagaimana, pasti berbeda dengan yang ada di textbook gitu. Oh luar biasa. Dari situ juga kan mahasiswa jadi lebih prepare ya Bu. Lebih prepare. Kita ada mau assessment ini nih, kita harus banyak belajar gitu ya Bu. And how to sell yourself. How to sell yourself. How to, ibaratnya dia paham apa yang menjadi strength and weakness-nya, let's say gitu ya. Berarti kalau Ibu sendiri ada nih Bu pengalaman jadi pembicara juga di salah satu universitas yang kiranya bisa di-sharing ke kita terkait apa itu Bu, dan menurut Ibu impact-nya apa sih Bu buat HR gitu ke depannya? Ya long time ago juga sih, karena ibaratnya kebanyakan adalah tentang karir sebenarnya ya. Ada di dalam salah satu universitas gitu kan. Saya nggak bisa mention karena beberapa universitas sebenarnya kan. Jadi lebih banyak tuh yang hadir, waktu itu dibuka untuk karir sebenarnya. Banyak anak-anak muda atau mahasiswa atau alumninya frustrasi, kenapa sih saya nggak pernah diterima kerja gitu Ibu. Dan dianggapnya bahwa nggak lolos seleksi. Sehingga itu yang perlu diluruskan kan sebenarnya. Karena banyak sekali, apalagi kalau sekarang, kalau dulu rekrutmen ya, kalau sekarang kan talent acquisition. Kita mengakuisisi talent misalnya kayak gitu. Jadi mereka harus paham betul organisasi itu apa sih yang dipilih untuk membidik itu, karena begitu salah kita meng-hire di awal kan, gerbang utama SDM masuk di organisasi kan rekrutmen sebenarnya. Itu akan salah ke belakang. Jadi organisasi sangat berhati-hati untuk menentukan itu. Tetapi di pihak pencari kerja, mereka juga harus paham gitu. Saya tuh sebenarnya mana gitu yang paling cocok buat diri saya. Mulai harus mereview dirinya. Jadi tidak blaming gitu. Kenapa sih saya gagal melulu gitu misalnya. Benar. Apalagi kalau sekarang kan udah banyak tuh ibaratnya tempat di mana kita bisa diskusi untuk mengidentifikasi apa yang kita miliki. Kayak ibaratnya apa ya, biro konsultasi dan sebagainya ya, yang untuk bisa langsung tanya, sharing. Betul, saya cocok di bidang apa, kenapa, apakah saya salah jurusan, salah apply misalnya gitu kan. Jadi ya itu yang menurut saya sangat berarti. Luar biasa. Berarti Ibu Nining ini dekat juga dengan mahasiswa gitu ya Bu ya, sharing tentang update proses rekrutmen gitu ya Bu. Ibaratnya lebih suka kepada yang memang para generasi muda yang masih sangat panjang gitu ya. Karena satu hal yang mungkin bisa saya ceritakan, di samping running bisnis, saya juga kan berkomunitas gitu ya. Saya misalnya sebagai pembina di Yayasan SDM List, juga mengajar untuk sertifikasi, untuk bidang talent acquisition gitu. Jadi untuk benar-benar orang-orang HR juga memahami kenapa sih
rekrutmen itu ganti nama menjadi talent acquisition. Jadi nggak hanya ikut-ikutan ganti nama di bidang HR. Benar. Ya kan? Kenapa sih sekarang jadi talent acquisition, talent management? Terkadang Ya kan, itu banyak sekali saya juga baca terkadang ada proses. beberapa perusahaan yang ada proses manajemen trainee tapi ternyata hanya label gitu ya Bu. Mereka belum paham Betul, tidak tahu kan sesungguhnya apa yang disebut dengan manajemen trainee gitu ya Bu misalnya ya. gitu. Nah, banyak makanya saya kalau baca manajemen trainee ini kurang nih gitu, dalam arti itu hanya namanya aja Iya, gitu, hanya iya, judulnya. iya. Berarti Program kebanyakan- satu sama lainnya kan tidak sama itu. betul. Ya kan? betul. Jadi juga pada saat menseleksi orang yang harusnya bisa masuk ke manajemen trainee, karena dia sebenarnya kan di dalam perusahaan calon-calon pimpinan. Jadi kalau kita mau ngelamar di job seeker ya, kalau kita mau melamar menjadi manajemen trainee, kita harus tanya diri kita sendiri juga dong, kayak harusnya. Am I capable Potensi gitu ya? leadership kah kita miliki nggak sih sebenarnya gitu. Jadi mereka paham betul apa yang dibidik oleh yang organisasi, organisasi juga paham betul apa yang sebenarnya dibutuhkan organisasi ke mereka. Gitu. Luar biasa Saling Ibu. balik. Berarti selain bermanfaat buat perusahaan juga terdekat nih dengan mahasiswa gitu ya Bu ya, Yeah. untuk para job seeker gitu ya Yeah. Bu. Wah, luar biasa Ibu. Itu yang paling kata kunci tadi Mbak, bermanfaat. Bermanfaat. Itu visi Ibu Karena nih, emang misi visi hidup, kehidupan nih. iya, bisa Bermanfaat. bermanfaat dan selesai dengan diri sendiri, Selesai dengan sendiri. lebih banyak untuk bisa berbagi. Berbagi ke orang-orang gitu ya Bu. Karena tidak semua menjadi transaksi. Benar, Bisnis itu kan transaksi. Benar. Balancingnya adalah kita berbagi. berbagi. Ilmu, kalau belum ada yang bisa dibagikan bentuk materi, bisa Ya, ilmu begitu ya Bu. Pengalaman. Wah, role model saya ini. Ibu, tadi Apalagi kan di sini banyak sekali Gen Z. Gen Z. Ya, 80% kita Gen Z. Ibu tadi kan Ibu mention kalau misal ada namanya produk premium ya Bu ya tadi. Nah, kan kita tahu nih Bu, COVID itu ngebawa perubahan besar sekali ya ke Ya, dunia betul. industri termasuk HR. Nah, gimana sih Bu saat itu proses First Asia Consultant nih? Saya baca ada namanya virtual assessment ya Bu. Yap. Nah, itu bagaimana sih proses transisinya ke dengan digital transformation dan juga bagaimana itu Ibu membuat virtual assessment itu sendiri dan berdampaknya seperti apa? Iya, gitu? iya. Makanya itu kadang-kala suatu kejadian, suatu momen itu ada plus minusnya. Kita harus melihat dua sisi. Betul. Waktu itu pandemi masuk kan ya, dan kami baru pindah di kantor ini. Udah setting classroom karena semuanya adalah manual, betul. Oh, I see. Ternyata situasi tidak memungkinkan sehingga kita harus putar otak. Di situ mungkin turning point-nya First Asia Consultants. Kita harus survive, karyawan juga ibaratnya berjalan terus nih perahu dengan baik. Pandemi tidak menjadi satu halangan untuk melakukan apapun yang ibaratnya membuat kita makin sedih gitu ya. Jadi harus segera menentukan gitu. Sehingga, nah, alhamdulillahnya adalah memang itu semua sudah di plan lah ya. Plan oleh yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, perencana tertinggi di dalam kehidupan menurut saya juga. Jadi pada saat itu kita punya ada divisi IT gitu ya. Kemudian sekarang divisi IT kami ada 10 orang. Kemudian kita nggak bisa berjualan lagi manual. Akhirnya kami memutuskan untuk langsung membangun tes-tes online. Jadi bukan offline di online kan, tetapi kita build tes online. Oh. Berbeda kalau di konteks psikologi. Ada tes yang tadinya manual di online kan, itu pasti tidak sama dengan kalau kita memang mengembangkannya adalah tes Cara online. online. Betul. Jadi itu yang menjadi pertama kita lakukan gitu ya. Jadi tes-tes premium produk kami kita develop di dalam online tes yang berbasis kompetensi. Kemudian itu kan dulu nggak serta-merta begitu kan, berkembang. Kemudian kita wawancara pakai Zoom ya nggak. Terus kemudian classroom ini akhirnya tidak lagi kita gunakan. Ibaratnya karyawan juga nggak bisa masuk kerja semua ke sini, kita lakukan hybrid. Di sini juga masih hybrid sampai sekarang kita. Jadi 2 hari doang kerja karyawan, WFO, selebihnya ada di rumah. Sehingga kita bikin juga platform untuk kita kerja bareng gitu ya.
Jadi sambil berjalan sih, nggak serta-merta langsung digital gitu, nggak. Habis itu introduce juga kan ke klien, bagaimana mereka bisa trust dengan hasilnya. Tidak sama atau mereka anggap bahwa apakah kualitasnya dari virtual atau online ini sama dengan yang offline, di offline. Berarti kita harus riset kan hasilnya. Yang dikatakan masih disarankan atau orang-orang yang kita rekomend masuk tuh apa berkualitas sama, itu juga perlu riset sendiri juga. Gitu. Luar biasa. Kemudian kita bangun juga LMS, Learning Management System, untuk people development-nya. Sampai sekarang kita masih terus kembangkan juga, gitu ya. Jadi ada klien cukup besar yang mempercayakan kita untuk menggunakan juga LMS itu. Jadi bertahap. Nah, yang terbaru ini kita membuat karena sekarang udah zaman AI ya, AI interview. Kita mengembangkan itu juga. Sudah secanggih itu ya, Bu. Jadi kita tidak boleh, ibaratnya gini, dulu dibilang psikologi tidak tergantikan gitu ya misalnya. Tetapi kita bisa saja tergantikan oleh para ahli yang memang dia berdekatan dengan AI kan. Jadi kita juga harus punya itu knowledge itu sendiri. Betul. Artinya tadi kalau dibilang bahwa bagaimana ini berkembang menjadi virtual, itu pasti bertahap. Bertahap dan direview lagi. Apakah betul hasilnya valid, dicek lagi secara ibaratnya, secara riset, secara statistiknya. Kemudian dikembangkan lagi, satu step lagi. Wawancara juga begitu. Kemudian berkembang lagi, apakah nanti hasil wawancara ini bisa dipercaya? Apakah ini akan ada joki atau tidak? Sehingga kita menggunakan sistem proctoring misalnya. Untuk deteksi dan sebagainya. Raut wajah, gestur, begitu ya, Bu. Jadi terus Mbak dikembangkan one by one. Sambil produknya juga untuk yang tadinya untuk staff sampai ke assessment center. Assessment center. Jadi group discussionnya seperti apa, sampai ke game base kita kembangkan juga. Karena kan zaman sekarang gitu ya, tidak melulu sebagai tes yang sifatnya kaku gitu ya, nggak asik gitu ya. Nah, terus e-sport masuk kan sebenarnya kan, akhirnya kita mengembangkan juga yang disebut sebagai game base. Wah, luar biasa. Itu kalau boleh tahu berapa lama tuh Bu prosesnya sampai ke... Kita mulai kan 2020 ya pada saat itu kan. Kita kena pandemi kan 2020 masuk. Ya one by step by step tuh. Step by step. 5 tahun sampai sekarang masih terus. Masih Jadi, dikembangin lagi. Masih terus dikembangkan. Masih terus dikembangkan dan direview kembali gitu. Apakah ya semua aspek, dan kita kan berkembang berdasarkan juga needs-nya klien. Benar-benar. Nah sekarang kan kalau misalnya seiring dengan employer brandingnya perusahaan ya, kalau perusahaan itu tidak berbasis digitalisasi misalnya, nggak terpilih juga oleh para generasi sekarang. Benar. Sehingga kita inline tuh dengan apa yang dikembangkan oleh HR di perusahaan-perusahaan. Mereka juga membuat sistem HR-nya juga digitalisasi, kemudian rekrutmennya menggunakan kami untuk mensupport dia punya branding. Jadi saling seperti itu, karena kan kita nggak bisa sendiri, nggak bisa terlalu kaku begitu ya. Betul. Bu ya. Benar. Harus menyesuaikan, adaptasi dengan bagaimana perusahaan mengadopsi. Dan satu hal lagi yang mungkin terobosan buat dari kita adalah klien juga bisa melihat hasil, jadi kita bikin platform bareng. Jadi nggak harus di samping hasilnya juga cepat, mereka juga bisa lihat yang saya kirimkan tuh semuanya tuh hasilnya gimana sih, gitu ya. Itu ada sarana komunikasi kami dengan mereka juga secara digital. Wah, luar biasa. Berarti kalau game itu tuh penilaiannya berdasarkan ini skor tertinggi kah atau apa kalau saya boleh tahu? Based on kompetensi lagi. Based on kompetensi. Iya. Jadi kita mendesain measurement psikotes gitu ya, atau measurement assessment termasuk game base itu terkait dengan apa yang mau diukur. Misalnya analytical thinking kah, leadership kah di situ, pengambilan keputusan kah? Karena dia begitu dia tergantung yang di-create itu apa. Apakah dia akan mengambil keputusan dengan cepat, apakah dia risk taker. Jadi aspeknya banyak sekali yang diukur lewat game base. Berarti misal ada talent nih, ngegame, game dari ini ya, Bu. Tergantung gimana dia cepat memilih jawaban gitu ya. Ya, misalnya dia ada satu case dari game base itu, terus dia langsung mengambil decision. Karena memang yang diambil adalah aspek decision makingnya misalnya. Yang tercepat, berkualitas, nah itu parameternya banyak sih. Parameter, udah tergambar lah ya Bu ya, gimana sedikit terkait gamenya itu, menarik banget. Nah Ibu, tadi kan Ibu banyak nih ngomong terkait Gen Z dan sebagainya. Kita pengen Bu, ada nggak sih Bu kata-kata Ibu untuk kedepannya nih, misal
para job seeker Ya. dan teman-teman yang sedang membuat harapan gitu. Ya. Nah, Ibu boleh nggak sharing, Bu, kira-kira gimana sih yang harus dipersiapkan ke depannya gitu? Kalau dari saya pribadi dalam perjalanan panjang, terus juga sering bersama dengan teman-teman yang juga punya usaha gitu ya. Untuk yang sangat orang bukan nggak memiliki ya, bukan ya. Tetapi PR-nya itu adalah sebenarnya untuk kita bisa jadi fokus, persistent and consistent. Kedisiplinan diri itu penting banget. Gitu ya. Artinya kalau kita sudah mengambil atau menentukan suatu keputusan dalam memilih karir atau apapun, kadang orang itu nggak fokus gitu, nggak fokus, nggak punya tujuan juga, nggak punya arah juga gitu. Jadi setting aja dulu, mau apa sih, mau jadi apa sih kita, mau ngapain sih, mau jadi profesional oke, jadi expertise oke, jadi pengusaha oke, tapi fokus gitu. Jadi nggak goyah dengan segala situasi, tiba-tiba dia mendapat intervensi apa dan sebagainya, tidak konsentrasi lagi. Betul. Dan persisten, daya juang itu memang perlu banget. Kalau dianggap sekarang adalah bahwa gimana sih punya mental yang sehat, yang kuat gitu kan. Nah itu jawabannya adalah memang kita harus punya betul-betul passion nggak cukup kan. Betul. Tapi berjuang, persistennya. Iya, jadi persisten, konsistennya juga. Orang seringkali senang berencana, tapi tidak konsisten untuk sampai pada tujuannya. Wah, luar biasa. Kan? Tapi menurut Ibu apakah itu relevan buat industri ekonomi begitu? Para job seeker kan terkadang mereka udah mau nih A gitu, tapi ada yang karena tuntutan ekonomi sekarang gitu. Nah, itu gimana sih Bu? Gimana tetap konsisten, tetap stabil gitu? Gimana kira-kira menurut Ibu? Artinya konsisten, persisten, dan stabil itu sebenarnya tentunya nggak ngotot kalau udah memang itu tidak memungkinkan ya kita harus cepat ya. Betul. Karena ada satu aspek lagi mungkin agility-nya ada. Agility. Artinya kita betul-betul tangguh ya. Agility itu begitu kita ngerti bahwa kita udah sampai mentok gitu ya. Ya kita harus betul-betul adaptif lagi terhadap segala sesuatu. Ya nggak kekeh-kekeh gitu-gitu aja kan sebenarnya. Misalnya zaman sudah digital, ya jangan kekeh-kekeh terus untuk mencari sesuatu yang kita nggak punya skill ke situ sebenarnya. Benar. Nah itu menurut saya manusia itu makhluk yang paling adaptif lah. Dalam semua situasi dia pasti berusaha untuk bisa survive. Atau menyesuaikan. Jadi nggak patah. Itu yang paling penting, tidak patah cepat gitu. Berarti kuncinya adalah adaptif dan agility. Adaptive agility. Dan kita juga kembangkan kalau di University ada agility index, ada kesehatan mental index yang kita ukur yang betul-betul mengukur seseorang itu apakah dia benar-benar bisa daya juangnya atau adaptasinya terhadap situasi itu dia cepat sekali. Mungkin Ibu mau minum dulu. Oh, saya. Kita minum dulu kali Ibu. Ya silakan Mbak. Berarti selain dekat dengan karyawan juga teman-teman, Ibu sering sharing gitu ya Bu ya? Iya. Wah, luar biasa. Nah Ibu mungkin tadi kan udah banyak nih yang Ibu sharing nih ke saya juga, ke teman-teman Inti Pesan begitu, sobat Inti Pesan. Nah sebelum kita tutup nih Bu, kira-kira menurut Ibu ya, 3 kata nih yang membentuk First Asia hingga sukses hingga saat ini, sampai saat ini. Sebenarnya inline dengan apa yang menjadi filosofi saya juga ya sebenarnya. Sekali lagi ya 3 kata yang bisa sebenarnya perpanjangan dari FAC itu sendiri. Focus, accurate, consistent. Wah, focus, accurate, consistent. Ya. Jadi jangan sembarang mengerjakan sesuatu, harus based on data ibaratnya gitu ya, akurat, valid. Apa yang dikeluarkan produknya juga harus valid. Karena kita banyak mengambil keputusan nasib orang. Jadi harus akurat. And consistent. Ajak. Jadi dimanapun hasilnya memang tidak ibaratnya ya valid, bisa digoyah, reliable gitu kan, semua hal yang kita deliver. Jadi fokus, accurate, consistent. Wah,
Itu modal kita. Wah, biasa pondasi untuk mendirikan First Asia Consultant. Iya, sampai gitu ya, sekarang. Bu. Wah, luar biasa. Betul. Jadi misi Ibu Nining ini untuk bermanfaat, juga membangun karyawannya dan para job seeker supaya bisa memiliki nasib yang lebih baik, Yap. begitu ya Bu ya. Menjadi kompeten untuk Iya. perusahaan, begitu. Mengenali potensi Mengenali diri dengan potensi lebih diri, maksimal. lebih maksimal. Itu jangan sampai berhenti gitu ya. Terus menerus kita mereview diri, introspeksi diri, menggali potensi. Itu adalah bagian-bagian kita identifikasi diri. Oke Bu, boleh nggak sih Bu mungkin kasih pesan buat pemimpin di luar sana nih yang lagi bertahan, lagi cari arah baru nih untuk bangkit nih. Pesan apa sih dari Ibu nih sebelum kita menutup sesi podcast hari ini? Para leaders ya. Para leaders. Ya, boleh. kalau untuk para leaders yang terutama yang terjun langsung ke bisnis tidak melulu numbers. Bisnis perlu untuk kita juga understanding people yang bersama kita. Jadi bukan apa yang kita lakukan, tapi dengan siapa kita melakukannya. Gitu. Jadi buat saya pribadi tidak bisa terpisahkan antara suksesnya bisnis dengan juga kita mengembangkan orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi sebagai leaders, saya menyukai leaders yang memang lebih ibaratnya empati ya, berempati, respect, compassionate leadership itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita bisa engage dengan tim dan seterusnya untuk bisa berkembang bersama. Jadi tidak melulu sebagai leader yang kemudian dia berjalan sendiri, tetapi menggandeng tim. Ya, menggandeng tim. Nanti ketinggalan timnya di belakang. Benar, gitu benar. Ya. Karena tim itu yang paling penting justru ya Bu ya. Itu modal utama. Membangun modal utama. Kolaborasi. Wah, Memberikan luar versi biasa. terbaik di diri kita. Jadi tidak berkompetisi atau kita tidak perlu comparing. Gitu, tapi kita berikan versi terbaik di diri kita masing-masing, dan itu di dalam tim kita sendiri kita kumpulkan pasti bisa compete atau menjadi pemenang dalam kompetisi. Wah, luar biasa. Bismillah, gitu ya. Wah, terima kasih ya Ibu. Hari ini kita nih udah maraton cerita nih Bu, karena kita kan tahu ya kalau First Asia Consultant itu dari mulai awal ya Bu ya hingga akhir, dimana Ibu dari dipercaya untuk membangun bagaimana HR itu harus profitable ya Bu, Yes. hingga mendirikan First Asia Consultant dengan agility, juga fokus, konsisten gitu teman-teman. Nah, terima kasih banyak ya Ibu udah menyempatkan waktu Sama-sama Mbak hari Nabila, ini. semoga sharing atau kita diskusi ini bisa memberikan satu insight gitu ya untuk para leaders di sana, terutama juga ada karena saya perempuan atau pemimpin Woman in perempuan leadership. juga bisa memberikan betul. ini sesungguhnya orang bisa atau leaders untuk bisa bermanfaat bagi organisasinya. Oke. Nah, teman-teman, gimana nih? Tadi kita udah mendengar penjelasan dari Bu Nining Kristiana terkait perjalanan karir beliau dari mulai menjadi seorang dengan background psikologi, menjadi entrepreneur dan membangun First Asia Consultant sampai saat ini. Teman-teman, kalau tertarik dengan series Mind Behind Business, jangan lupa nantikan di YouTube channel kami, Inti Pesan TV, dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.